Bagaimana keadaannya Anda sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Arif? Alhamdulillah Pak. Sejumlah kemarin absen katanya pergi ke Jakarta pulang. Ya Pak. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu dan disiapkan oleh ketua kelas. Kepada si Aidil dipersilakan untuk menyiapkan dan berdoa. Bersiap sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aidil yang telah memimpin doa kita hari ini supaya nanti dalam pembelajaran kita hari ini bisa menjadi lancar. Amin. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Nanti dengan ada videonya semua peserta berdiri. Saya memupuk rasa nasionalisme kita dalam mengenang perjuangan orang-orang sebelum kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Oke. Selanjutnya
Paham ya? Karir, Azraqul Latif Alami, Aidil Adha, Alpindo, Sino Adil, Chandra Zahra, oke, Delvi Rayani, Devi, gimana kemarin Devi? Hadir. Sakit? Oh, sakit. Kalau sakit, tapi tidak ada suratnya Nona. Gimana? Tidak sempat memedikannya bertemannya. Jadi besok untuk selanjutnya kalau sakit tolong dikasih surat karena surat itu jadi bukti bahwasanya si Devira sakit. Oke? Oke, Devi, Devira Ulia, Aikal Muzaki, Aceh, Laila Kumera, Aceh, Lia Dewi Adisti, Muhammad Fakri Ridho, Popi Halida, Putri Royani, Roberto, Saskia. Jadi hanya dua orang sakit, 2 orang absen ya untuk hari ini. Oke. Jadi sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, untuk apa? Sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi dengan kerajaan-kerajaan Buddha ini nanti adanya akulturasi dengan kebudayaan lokal dengan kebudayaan Indonesia. Ya, nanti adanya nanti hasil budayanya ada candi-candi Borobudur, ada candi, tentunya candi Borobudur dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang sebelumnya beragama animisme berubah menjadi agama Hindu dan Buddha. Itu kalau pelajaran kita minggu yang lalu. Jadi ada nggak pertanyaan bagian apa untuk mata pelajaran kita yang sebelumnya? Masih ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk hari ini, ada nggak? Oke, coba munculkan pertanyaan supaya nanti anak-anak Pak bisa ada kaitannya nanti dengan pembelajaran kita yang selanjutnya. Ada? Ada yang tanya Roberto? Tidak, oke. Baik, sebenarnya ya kalau kita runut dalam pembelajaran sejarah ini dalam priorisasinya kita masuk ke mata pelajaran tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Nah itu nanti yang akan kita pelajari supaya nanti dengan adanya priorisasi ini kita mudah memahami pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Oke ya, itu sedikit pembukaan dari Pak. Dan selanjutnya kita lihat video dia. Nanti di sini ada Pak nanti yang akan menganalisa apa mata pelajaran yang harus bab yang kita pelajari untuk hari ini. Oke, silakan ya kita lihat videonya, diamati bersama. Diamati bersama. Silakan diamati bersama ya, diperhatikan. Lebih mengenalnya dengan sebutan Sunan Gisi. Karena beliau menyiarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gisi adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan sangat bijaksana. Waktu itu, penduduk di sekitar Gresik belum beragama Islam, sehingga penyebaran agama yang dilakukan Sunan Gisi dapat diterima dengan sangat cepat. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan
asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau adalah putra Gubernur Majapahit. Beliau dilahirkan di Cempang, Aceh sekitar tahun 1400-an. Ketika berumur 20 tahun, Sunan Ampel hijrah ke Pulau Jawa. Beliau meneruskan cita-cita dan perjuangan ayahnya Maulana Muhammad Ibrahim. Sunan Ampel memulai kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan mengasuh pesantren di Ampel Lintang, dekat Surabaya. Di pesantren ini, Sunan Ampel menjadi para pemuda jadi dari kaki yang sebagai sebuah Pulau Jawa. Murid beliau yang terkenal adalah Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah atau Raja Sultan pertama Kerajaan Demak, Raden Makhluk Ibrahim atau Sunan Bonang, Sarifuddin atau Sunan Gajah, dan Maulana Ishaq. Sunan Ampel merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliau yang mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama Demak. Selain itu, beliau juga berperan besar dalam membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Jenazahnya dimakamkan di daerah Ampel. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah penyebar Islam di pesisir utara Jawa Timur. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Nama lain beliau adalah Maulana Muhammad Ibrahim atau Raden Ibrahim. Ketika masih remaja, bersama dengan Raden Paku, Sunan Bonang dikirim oleh Sunan Ampel ke pasar untuk memperdalam ilmu agama. Sepulang dari sana, beliau mulai berdakwah dengan cara menjadi guru dan berbalik. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Tuban, Jawa Timur. Santri-santri yang menjadi gurunya berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Dalam mengibarkan agama Islam, Sunan Bonang selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta gending atau lagu pertama dalam rangka sejarah agama Islam. Sunan Bonang dan wali-walinya menggunakan wayang dan musik tambah sebagai sarana dakwah Islam. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu-lagu untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Tembang Burma. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama yang menyebarkan agama di daerah Blambangan. Beliau adalah saudara Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Paku. Ia dikenal juga dengan nama Paku Sang Matan. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri. Sunan Giri mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, antara lain Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agamis, misalnya melalui permainan jolongan, jamuran, kendikari, bola ganti, cungkak-cungkak suam, dan lir-ilir. Beliau juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Setiap ada masalah penting yang harus diputuskan, para wali yang lain selalu menanti keputusan dan pertimbangannya. Sunan Giri terdapat pada keputusan Gunung Sunan dan berpangkat di Bukit Giri, Gresik. 5. Sunan Gajah. Sunan Gajah adalah penyebar agama Islam di daerah Sebaru Gresik, Jawa Timur. Beliau putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Kosimi atau Sarifuddin. Namun, kebanyakan masyarakat mengenalnya sebagai Sunan Sidayuh. Untuk melancarkan kegiatan dakwahnya, Sunan Gajah menciptakan satu jenis lagu yang disebut gending pangkur. Beliau menjadikan Sidayuh sebagai wilayah penyebar
Tuhan yang bernama Raden Sabut Menggunakan kita. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali berjiwa besar, berpikiran tajam dan berpandangan jauh. Beliau berdakwah sebagai mubalik dari satu daerah ke daerah lain. Sunan Kalijaga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan wayang gamelan sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga mengarang cerita wayang yang mengenaskan kisah. Selain itu, beliau juga berjasa dalam mengembangkan seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesastraan. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah lagu Lu Ini. Lagu ini berisikan ajakan untuk masuk agama Islam. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Mbah Haji, penyebar agama Islam di daerah Jipan Pamulan, Blora, Jawa Timur, yang mana suku adalah Jafar Sadi. Ketika kecil, beliau biasa dipanggil Raden Kudus. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Selain menjadi pendakwa, Sunan Kudus juga menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Beliau dipercayakan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus. Di wilayah tersebut, beliau menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Beliau dianggap sebagai pendiri Masjid Raya Kudus. Masjid Kudus memiliki menara yang indah. Oleh karena itu, masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. 8. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Ciri khas Sunan Muria adalah menyiarkan agama Islam di desa-desa terpencil. Dia lebih suka menyendiri dan tinggal di desa serta bergaul dengan rakyat desa. Dia mendidik rakyat di sekitar Gunung Muria. Dia menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan khusus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Sebagai sarana dakwah, beliau menciptakan Kembang Sinau dan Kinasti. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang banyak berjasa dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau masih keturunan Raja Pajajaran Batu Simbang. Ibunya bernama Nyai Larang Sentang dan ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Nama kecil beliau adalah Syarif Hidayat Tua. Ketika dewasa, Sunan Gunung Jati lebih berdampak ke Jawa daripada beliau menggantikan kedudukannya. Sunan Gunung Jati berhasil menetapkan Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570. Beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Oke, dari anak Pak memperhatikan video tadi, siapa yang bisa menganalisa apa materi kita untuk selanjutnya ini? Pak, siapa yang bisa? Dengan materi tadi dari lihatkan bahwasanya tentang adanya Wali Songo. Pak, ya, materinya Pak, coba analisa dari video tersebut. Dari video tadi menjelaskan bahwa adanya Wali Songo. Wali Songo adalah wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan yaitu agama Islam. Maka dari itu, menurut saya materi yang kami pelajari yaitu materi
dari analisa kita dari video yang telah Pak tampilkan tadi, materi kita hari ini adalah tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia, termasuk nanti adanya teori-teori dan saluran-saluran Islamisasi. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara Islam itu bisa sampai ke Indonesia dan bagaimana Islam itu bisa menyebar di Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia sudah memiliki agama resmi, yaitu agama Hindu dan Buddha. Jadi materi kita hari ini adalah tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan saluran-saluran Islamisasi. Oke, kita lanjut dengan poin kita. Kita lanjut dengan poin. Kelihatan? Oke. Jadi teori yang materi kita hari ini adalah tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia dan saluran-saluran Islamisasi. Kita masuk yang pertama dulu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dalam teori-teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori yang akan kita pelajari. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Inilah yang dikemukakan para ahli tentang masuknya Islam Indonesia dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Masuk kita ke yang pertama, teori Mekah. Ya. Yang pertama ada teori Mekah. Jadi teori Mekah ini adalah teori Arab atau teori Mekah yang menyatakan atau menyebutkan Islam itu ke Indonesia langsung dibawa oleh orang Mekah itu sendiri pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J. Valliur hingga Buya Hamka atau Abdul Karim Amrullah. Jadi di sini menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Indonesia Utara sejak abad ke-7. Dan Arnold menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di Indonesia. Apa buktinya? Adanya persamaan mazhab Sunni yang ada di Indonesia. Jadi buktinya adalah adanya kalau di Mekah itu ada mazhab Sunni, dan di Indonesia juga dominan orang-orang Indonesia itu bermazhab Sunni. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua itu ada teori Gujarat atau teori India. Jadi teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim. Coba apa ingat mayoritas agama yang ada di India itu apa? Agama masih ingat Rani Mukherjee, yang lain dan Sarukan, kita baca yang lain itu mayoritas mereka beragama Hindu. Namun di sini karena di India itu tidak hanya Hindu saja, juga ada agama Islam. Mereka melakukan perdagangan dengan orang-orang Indonesia, maka Muslim India dari Gujarat datang ke Indonesia dan mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi di sini dalam teori ini pada abad ke-13 saudagar Gujarat yang datang dari Malaka, di daerah Malaka, sekarang daerah Singapura ya, daerah Malaka, negara Singapura, Malaysia, itu mereka melakukan perdagangan di sana. Selain mereka ke Malaka, mereka juga singgah ke Indonesia. Nah, jadi singgah di wilayah barat Indonesia. Jadi di sini setelah itu mereka membentuk kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, termasuk kerajaan Samudra Pasai. Jadi di sini apa buktinya? Itu setiap teori yang dikemukakan para ahli tentu ada buktinya. Nah,
Seperti ada bukti dan teori yang banyak. Jadi bukti adalah oke, lanjut kita. Jadi apa bukti dari teori mujarab atau teori India yang menyatakan bahwasanya itu datang dari Indonesia, dari India adalah adanya ditemukannya makam seorang raja dari Samudra Mata Malik Masaleh yang sama persis bentuknya dengan orang-orang makam dari orang-orang Gujarat tersebut. Oke, juga teori ini juga dikemukakan oleh Snow-Orange dari Belanda. Itu teori yang kedua. Kita lanjut teori yang selanjutnya. Teori yang selanjutnya adalah teori Persia. Nah, teori Persia. Ya. Sini kaligrafi yang bertahap pada batu-batu nisan bercorak Islam Nusantara. Ada pula kebudayaan Tabut. Oke, sini teori yang menyatakan asal muasal dari Islam itu datang dari orang-orang Persia. Nah, kalau kita membahas tentang Persia, coba masih ingat daerah mana sekarang itu? Daerah Persia negaranya. Daerah di Iran. Nah, di Iran. Kalau kalian ada orang yang bertanya mana itu Persia, Pak ini sekarang tidak ada nama Persia Pak. Jadi Persia itu sekarang adalah negaranya adalah Iran. Oke. Jadi kita masuk ke sini. Jadi sekarang bernama Iran. Didukung oleh Hasan Hussein Yaningrat dan Umar Amir Hussein itu dari Indonesia. Jadi apa buktinya Pak? Jadi tentu ada buktinya kembali bahwasanya adanya kesamaan kebudayaan tentang pelaksanaan bulan Asyura. Asyura. Dia bulan Muharram. Jadi ada kesamaan. Kalau di Persia sana mereka sangat mengagung-agungkan tentang peristiwa Asyura. Nah, di Indonesia juga ada contoh kebudayaan yang mirip dengan orang-orang Persia tersebut. Nah, contohnya itu ada di kampung kita sendiri. Di kampung kita Pariaman ini apa? Adanya tabuik. Setiap 1 kali setahun kita pergi merayakan kebudayaan kita tentang tabuik. Yang kedua ada kabut di Bengkulu. Jadi sama-sama mereka merayakan bulan Asyura. Itu makanya para ahli mengemukakan tentang bahwasanya Islam itu dibawa oleh orang-orang Persia. Oke, paham? Itu teori yang ketiga. Selanjutnya ada teori yang keempat, ada teori China atau Tiongkok. Jadi orang Cina ini selain beragama mayoritas beragama Hindu, agama Buddha, mereka juga ada yang beragama Islam. Nah, dikemukakan oleh Jane A. Berley tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang Islam dari Arab dan dengan bangsa Tiongkok pada tahun 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada abad ke-19. Nah, ini ada petanya, ada gambarnya. Kita lihat ya. Di sini adanya teori yang dikemukakan Jane Berley menyatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu adalah adanya orang-orang Cina. Itu di Palembang. Pernah dapat mendengar nama Laksmana Cheng Ho? Ya, Laksmana Cheng Ho ya. Dia adalah seorang panglima Muslim yang ditugaskan oleh dinasti Tang yang ada di Cina untuk melakukan mengarungi samudra yang ada di Nusantara. Jadi sambil mereka datang ke Indonesia juga mereka menyebarkan agama Islam. Nah, itu yang pertama tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang bertanya? Tentang masuknya Islam? Ada yang bertanya? Kalau enggak, kita masuk lagi ke saluran-saluran Islamisasi. Nah, saluran-saluran Islamisasi ini ada 6 ya. Ini ada 5, ada 6. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada perkawinan, yang keempat ada tasawuf, dan yang kelima ada kesenian. Oke. Masuk kita yang pertama dulu, perdagangan. Perdagangan. Mengutip dari buku arkeologi Islam Nusantara karya Chandra Desasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah para golongan pedagang.
sebenarnya menjadi faktor ekonomi juga sebagai untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi ini momen ini diperkirakan terjadi pada abad ke-13, sekitar abad 7 sampai 16 Masehi. Mereka melakukan perdagangan intens mereka. Selain mereka melakukan perdagangan, mereka juga tentu membawa adat kebiasaan mereka, membawa agama mereka. Inilah yang akan mereka sebarkan ke wilayah Nusantara. Nah, Islam itu adalah agama dakwah atau agama yang harus disampaikan, agama yang harus disampaikan kepada orang-orang yang dulu beragama Islam. Nah, itu makanya para pedagang ini melakukan interaksi dengan orang-orang Nusantara. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua ada perkawinan. Kenapa Pak? Perkawinan ini juga menjadi salah satu saluran Islamisasi. Pak Isa. Nah, perkawinan ini saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar-saudagar Islam dengan wanita pribumi. Alhasil komunitas Islam semakin luas. Mengutip dari jurnal kajian proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifa dari Muntir, jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudara Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena kemudian mereka mempercepat proses Islamisasi. Nah, di sini, selain mereka melakukan perdagangan, mereka juga melakukan perkawinan dengan pribumi. Di sini mereka dalam melakukan perdagangan, mereka langsung pulang. Nah, mereka langsung pulang. Mereka menunggu angin musim untuk pulang ke wilayah mereka masing-masing. Karena angin musim itu ada dua, angin muson namanya, angin muson barat, angin muson timur. Angin muson barat mereka datang ke Indonesia, angin muson timur mereka pulang ke kampung mereka. Sambil menunggu angin muson ini mereka berdagang dan menetap. Itu kalau mereka menetap tentu mereka membutuhkan orang untuk membantu mereka, melayani kebersihan mereka. Nah, mereka menikahi para wanita-wanita pribumi. Tapi memiliki syarat. Nah, syaratnya apa? Tentu harus masuk Islam. Kalau masuk Islam tidak ada syaratnya. Jadi di sini setelah mereka memiliki anak, nah otomatis anak mereka itu beragama Islam. Itu satu contohnya. Yang kedua ada Islamisasi itu mengawini anak bangsawan. Bahkan ada anak-anak raja. Contohnya adalah bagaimana Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang mereka Raden Patah. Jadi Raja Raden Wijaya ini mengawini Ratu Campa, anaknya. Nah, otomatis anaknya menjadi pangeran. Otomatis raja-raja tersebut menjadi Islam. Nah, itu salah satu contoh ya tentang saluran perkawinan. Oke, lanjut. Yang ketiga ada pendidikan. Nah, di sini Islamisasi juga melakukan pendidikan. Tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya dari lingkungan keluarga, kemudian mereka di surau, kemudian di masjid, didirikan pesantren, akhirnya masuk ke rumah para bangsa. Jadi pendidikan juga menjadi salah satu saluran Islamisasi. Maksudnya adalah dengan mereka mendalami agama Islam, baik di masjid, baik di musola, baik di pesantren, mereka menjadi seorang yang ahli dengan agama Islam. Nah, mereka inilah yang nanti menyebarkan agama Islam. Karena mereka berapa ahli dengan Islam? Mereka ini jadi pendakwah. Nah, contohnya nanti adanya wali songo. Nanti ada di Sumatera Barat ada namanya Syekh Bukhari. Nah, ini di bidang pendidikan. Yang kedua ada tasawuf. Nah, tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokuskan membersihkan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Nah, di sini sangat pendalaman seseorang tentang agama sudah mulai sangat dalam sekali. Mereka bahkan sudah bisa memiliki ilmu kebatinan. Kalau kita contohkan sekarang, kan ada nanti ada ustadz atau tuanku yang bisa juga mengobati orang sakit, atau memberi ramuan-ramuan untuk penglaris dagangan. Ini tasawuf namanya. Jadi pendalaman mereka tentang
kemudian sudah lebih dalam. Itu yang disebut dengan tasawuf. Dan inilah kalau pada zaman Nabi ini disebut dengan mukjizat. Ya enggak? Setiap Nabi itu pasti diberikan mukjizat. Tujuannya apa? Supaya orang tertarik. Nah, Nabi Isa apa mukjizatnya? Bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Ibrahim apa? Nah, itu satu contoh. Itu yang kita tahu. Yang kedua ada kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan hal kesenian tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Seni tersebut membuat banyak orang-orang yang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian masyarakat Jawa yang notabene telah beragama Hindu Buddha tertarik masuk ke agama Islam. Contohnya di sini digambar adanya wayang. Ingat wayang? Pernah kalian lihat wayang? Bagaimana itunya? Ya seperti apa namanya tuh yang dijalankan oleh seorang dalang. Nah, cerita wayang yang sebelumnya itu cerita Hindu Buddha, cerita Mahabharata, cerita Hanoman, cerita peperangan Bharatayuda, yang itu sangat digandrungi masyarakat pada saat itu, disukai masyarakat Jawa pada saat itu, sangat disukai. Ibarat sekarang kalau kita nonton konsernya BTS, ya kan? Itu sangat ramai sekali. Kalau ada pertunjukan wayang. Nah, di sini dirubah. Yang cerita wayang tersebut beragam cerita Bharatayuda, cerita Hanoman, pokoknya cerita yang berbau agama Hindu dirubah menjadi cerita bernafaskan Islami. Nah, itu makanya kesenian juga dijadikan sebagai salah satu saluran-saluran Islami. Yang keenam, kita masuk ke enam. Kita masuk ke enam ya. Kita masuk ke enam. Ini lupa slide-nya. Oke, yang keenam ada saluran dakwah. Nah, ada saluran dakwah. Jadi penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para pendakwah. Kalau di Jawa disebut dengan wali songo. Nah, seperti video yang anak apa lihat tadi. Nanti ada Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan ada Sunan Gajah. Itu wali songo di Pulau Jawa. Kalau kita di Sumatera Barat, siapa yang menyebarkan agama Islam? Syekh Burhanuddin. Nah, kalau kita mempelajari tentang Islam, bahkan dalam teori-teori, bahkan dalam saluran-saluran Islamisasi, contoh kampung kita di Pariaman ini sangat banyak contohnya. Tadi sudah ada dua anak. Yang pertama ada Tabui, yang kedua penyebar agama Islam yang ada di Sumatera Barat itu ada di Pariaman sana. Disebut dengan Syekh Burhanuddin. Kalau di Makassar namanya Datu di Bandar. Nah, para pendakwah inilah yang menyebarkan agama Islam. Paham? Nah, ini 6 saluran-saluran Islamisasi. Ada yang mau bertanya tentang saluran-saluran Islamisasi ini? Dan tentang teori-teori maksudnya ajaran agama Islam. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, apa akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, 3 kelompok ya. Yang nanti materinya tentang teori-teori maksudnya Islam dan saluran-saluran Islamisasi. Oke, kelompoknya ada apa lagi ya? Nanti kelompok pertama ya, namanya mana ini Alpindo? Dan nanti namanya Alpindo, Elvira, Lia Adisti, Delvira, Putri Royani, Sylvia Nurrazia. Nah, dan si Aidil Adaha. Itu kelompok 1. Materinya adalah tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 tadi ya. Oke, ada teori India, teori Gujarat, teori Mekah, dan ada teori Persia serta ada teori Cina. Nah, itu tentang kelompok 1 tugasnya ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ini materinya tentang saluran-saluran Islamisasi, tapi apa bagi? Karena ada 6
kita bagi kelompok bagi 3. Ya. Nama-nama dari kelompok 2. Yang pertama Ariel, yang kedua Poppy, yang ketiga Suci, yang keempat Sujuna, yang kelima ada Silva Carolina, yang keenam ada Pratama Zaki. Nah, materinya apa? Yang pertama saluran perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga ada pendidikan. Itu kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Oke. Kelompok 3 ini tentang saluran-saluran civilisasi, tapi hanya bercakup tasawuf. Yang kedua ada seni dan budaya, yang ketiga ada dakwah. Oke. Oh ya. Nama kelompoknya Fakri Rido, Devi Oktaviani, Saskia Putri, Roberto Carlos, dan Cynthia Rami, serta ada Azza. Nah, tugas kalian hari ini adalah mencari informasi sumber-sumber tentang tugas yang apa disebutkan tadi. Nanti akan kalian presentasikan satu per kelompok. Paham? Ada yang mau bertanya? Oke. Silakan dikerjakan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Ada, moderator dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori India yang akan dibacakan oleh Alkindo. Pada Alkindo dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Drewes dan dikembangkan oleh Nok Kurbanje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suparto yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-19. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalani relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya teori Arab Makkah yang akan saya bacakan. Ada teori Arab Makkah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Makkah. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Baiklah, selanjutnya membacakan oleh Lia. Pira. Juga teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula
dan Jumat Akhir besar. Dan Demokrat berpendapat jika teori diskusi ini selaras dengan asal-usul maksudnya Islam Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut dari Demokrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam Indonesia. Salah satu contoh kebudayaan Islam yang dari berdasarkan metode materi 4 teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'd bin Mu'adh yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu dari Cina pada masa itu yang pernah mengikut dakwah Muslim di Cina. Sekian dari saya. Baiklah, sekian materi dari kami untuk kelompok-kelompok 2 dan 3. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Pada kelompok 2 Kita silakan. berdiri. Sudah ya? Baiklah, saya dari kelompok pertama dan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yaitu dalam teori Persia disebutkan bahwa Islam dibawa oleh orang dari Persia dengan bukti ada kesamaan perayaan bulan Asyura yang ada di Indonesia. Seperti diketahui orang Persia sekarang menganut aliran Syiah. Apakah di Indonesia banyak menganut aliran Syiah juga? Baiklah, dari pertanyaan kelompok 2 yaitu saya akan mencoba menjawab. Ya benar, dalam teori Persia disebutkan bahwa yang membawa Islam adalah orang Persia dengan bukti kesamaan perayaan Asyura di Indonesia. Contohnya, ritual Tablik di Palembang, Sumatera Barat, dan di daerah atau Tabot di Bengkulu. Namun di sini, kalau perkembangan aliran Syiah di Indonesia sangat jauh sekali, karena aliran yang berkembang di Indonesia adalah Sunni, sehingga teori Persia diragukan oleh para ahli. Sekian, apakah cukup? Baik, terima kasih pada kelompok 2 yang sudah dijawab oleh dia. Selanjutnya pada kelompok 3 silakan. Baiklah, perkenalkan saya Tasya Putri Azali dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu coba sebutkan latar belakang. Coba jelaskan latar belakang maksudnya agama Islam di Indonesia. Baiklah, saya Lia Denisti akan mencoba menjawab kembali pertanyaan dari Saskia kelompok 3, yaitu para pedagang sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Indonesia karena mereka yang berbaur dengan masyarakat pribumi. Karena perbauran tersebut, para pedagang mengenal adat istiadat, budaya, bahkan agama yang dianut. Bahkan mereka juga melakukan asimilasi dengan melakukannya perkawinan dengan wanita pribumi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah dijawab oleh dia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah yang kurang, kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai saluran Islamisasi. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Suci. Pada Suci, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan saluran Islamisasi tentang perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku arkeologi Islam Nusantara 2009 karya Bukat dan Prasasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa permulaan adalah golongan pedagang. Pada sekitar abad 7 sampai 16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan
diterima di kalangan bangsawan karena kekayaan, kecerdasan, dan kepopuleran mereka. Dalam melakukan perkawinan, para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk Islam. Hal ini berdampak besar terhadap perkembangan kelompok Islam Nusantara. Baiklah, materialisasinya akan dilanjutkan oleh Ibu. Baik, siapa melanjutkan materi dari saya, yaitu Islamisasi Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja untuk menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama menjadikan pondok pesantren sebagai pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. Jaringan keilmuan Islam Nusantara juga dapat berbentuk melalui perkembangan pesantren di Nusantara. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekilas materi yang kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah. Udah Putri di kelompok kami silakan. Baiklah, saya Putri Royani dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu jelaskan mengapa perdagangan menjadi salah satu saluran Islamisasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, karena dalam perdagangan terdapat interaksi antara individu dengan pribumi yang dapat memberikan keterangan secara jelas tentang agama Islam dan mengenalkan Islam ke penduduk. Maka dari itu mudah bagi orang Indonesia untuk mempelajari Islam itu. Sekian dari saya. Baik, saya paham. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu Titi. Terima kasih kepada moderator. Saya Titi dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Coba jelaskan peranan pendidikan dalam penyebaran Islam. Sekian. Pak, kelompok 2 tidak ada pertanyaan dari si Devi tadi. Pak, jelaskan apa peranan pendidikan dalam penyebaran agama Islam. Nah, pendidikan menjadi salah satu saluran Islamisasi. Pak, Ariel, ada jawaban? Ada Pak? Oke. Oke, karena belum kelompok 2 belum dapat jawaban, kita langsung lanjut dulu. Belum ada jawabannya ya? Belum. Oke, belum. Jadi kita dulu langsung ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang saluran Islamisasi. Yang akan saya bacakan sendiri. Saluran tasawuf. Hakikatnya yang dimaksud tasawuf adalah suatu cara usaha mendekatkan jiwa guna memperbaiki hati, akhlak dan mendekatkan kepada Tuhan. Dan dapat disimpulkan bahwa dari tasawuf adalah penyucian hati dan menjaga diri dari penyakit hati, dan hasil akhirnya adalah hubungan baik dengan Tuhan atau penciptanya. Jadi seorang sufi adalah seorang yang selalu dekat kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada sekat yang menghalangi, karena hatinya terjaga dan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi. Lanjut, lagi 2. Materi kedua, saluran Islamisasi akan saya sampaikan. Yuk. Media seni dan saluran seni dan budaya. Media seni dan budaya menjadi saluran Islamisasi yang paling fenomenal yang bisa dirasakan sampai saat ini, terutama di masyarakat Jawa. Hal ini tidak terlepas dari peran Wali Songo yang mengajarkan ajaran Islam melalui media seni dan budaya, yaitu menggunakan media wayang untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam. Yuk, moderator ada tadi. Oke. Lanjut moderator, yang
disampaikan oleh Jokowi. Oke, bacanya. Dan materi ketiga yaitu saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali songo dan pendakwah lainnya di setiap daerah. Ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang disebut wali songo. Di antaranya yaitu Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muri, dan Sunan Derajat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator, pertanyaan. Selanjutnya saya ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan Ariel. Diri Ariel. Baiklah, saya akan pertama dan yang kedua ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu dan coba kelompok 3 jelaskan apa itu tasawuf. Baiklah, saya Muhammad Ridho dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tasawuf merupakan ajaran mengenai ketuhanan yang sudah bercampur dengan hal-hal yang mistis, biasa disebut juga hal-hal yang bersifat magis. Apakah bisa diberikan contoh? Baiklah, bisa dicontohkan di tempat kita banyak para tuanku yang bisa memberikan obat-obat. Apakah Haris sudah mengerti dengan jawabannya yang saya sampaikan? Sudah. Oke, dari saya. Oke, yang kedua. Pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh Pindo. Pada Pindo silakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu jelaskan kepada kami kenapa Islam mudah diterima di Indonesia, bahkan sebelum Islam masuk sudah menegakkan agama Hindu dan Buddha. Baiklah, itu pertanyaan dari saya. Itu pertanyaannya ya. Baiklah, saya adalah Farami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Alkindo. Islam sudah diterima di Indonesia karena Islam disebarkan secara damai, tidak dengan kekerasan. Islam tidak mengenal kasta karena agama sebelumnya mengenal kasta yang mengelompokkan masyarakat. Untuk masuk Islam sangatlah mudah, cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Itu jawaban dari kelompok kami. Ada lagi pertanyaan? Baiklah, saya paham. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Salah dan janggal yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada yang masih mau menanyakan tentang hasil dari diskusi anak tadi? Saya mau tanyakan enggak? Masih ada yang kurang paham tentang hasil-hasil yang dipresentasikan baik kelompok 1, kelompok 2 atau dari ke kelompok 3. Bahkan tadi ada kelompok 2 yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok apa tadi? Kelompok 3. Dan nanti bagaimana Pak kalau pendidikan itu bisa menjadi saluran-saluran Islamisasi? Coba siapa yang masih bisa menjawab pertanyaan? Oke. Nah, dari kita sedikit ya memverifikasi jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3 tentang kenapa Islam itu pendidikan juga jadikan sebagai saluran-saluran Islamisasi. Sesuai dengan poin-poin yang kita bahas tadi, pendidikan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi. Karena di sini para pendakwah Islam untuk bisa mendalami ajaran-ajaran agama Islam, tentu mereka perlu menempuh pendidikan. Jadi ada contohnya seperti ada yang di sholat, di masjid, bahkan di pesantren-pesantren. Dan mereka inilah jebolan dari pesantren, jebolan dari masjid yang mereka pelajari, dan mereka ahli dengan agama Islam. Mereka paham dengan agama Islam. Nah, mereka inilah yang nanti akan dilepas untuk menyebarkan agama Islam. Jadi contoh, tadi ada di Sumatera Barat namanya Syekh Burhanuddin. Karena sebelum Syekh Burhanuddin ini menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat, itu dia pergi belajar ke daerah Singkil Aceh. Nah, belajar Singkil Aceh. Jadi sebelum ini belajar ke sana,
pergi ke Aceh. Setelah pulang dari Aceh, baru Syekh Burhanuddin itu menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat. Nah, begitu pentingnya pendidikan itu, makanya pendidikan itu dijadikan sebagai saluran-saluran Islami salah satunya. Ya, paham? Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama ada teori Persia, ada teori Mekah, ada teori Cina, ada teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini, teori inilah yang dikemukakan para ahli. Mereka inilah yang melakukan menyebaran agama Islam. Pada awalnya mereka melakukan perdagangan di Indonesia. Itu kesimpulan. Yang pertama tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua ada saluran-saluran Islamisasi. Ada 6. Yang pertama perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada tasawuf, yang kelima ada dakwah, yang keenam ada kesenian. Ini cara mereka menyebarkan agama Islam supaya Islam itu bisa berkembang. Nah, ada tadi pertanyaan menarik sekali. Pertanyaan dari kelompok apa tadi, Pak Upa mengatakan bahwasanya, Pak, kenapa Islam itu mudah diterima? Ada tadi itu. Bahkan sebelumnya di Indonesia itu sudah muncul agama Hindu dan Buddha. Bahkan berdiri kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu dan Buddha, seperti Majapahit, ada Pak Sriwijaya. Nah, ini berakar, ya kan? Sangat besar kerajaan tersebut dan menjadikan agama Hindu Buddha sebagai agama resmi mereka. Kenapa? Jawabannya sangat bagus. Yang pertama, Islam itu sangat mudah diterima karena masuk Islam itu sangat mudah. Cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat, dibimbing oleh para ulama atau tokoh masyarakat, kita sudah masuk Islam. Yang kedua, Islam itu tidak masuk dengan peperangan. Islam itu masuk dengan cara damai. Yang ketiga, Islam itu masuk dengan tidak mengenal kasta. Nah, pada agama Hindu ada kasta, ya kan? Apa kastanya? Siapa masih ingat? Apa saja kasta-kasta yang ada dalam ajaran agama Hindu? Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Sudra, ada Waisya. Nah, ini menjadi pengelompokan dari masyarakat. Dikelompokkan yang miskin sama miskin, yang para pendeta sama pendeta. Jadi mereka ini tidak boleh bergabung, bercampur. Nah, ini dalam ajaran agama Islam ini tidak ada, tidak boleh. Nah, sama saja yang membedakan satu sesama Muslim itu adalah keimanan dan ketakwaan. Itu yang membedakan mereka di mata Tuhan. Tapi dalam kehidupan mereka sendiri tidak ada kesamaan. Nah, kalau kita ke masjid, kita mau sholat, ada tak yang para pejabat di depan, siapa yang tapi sini enggak. Walaupun dia pejabat, walaupun dia seorang presiden, kalau di masjid beda presidennya. Nanti kalau kita lihat pada saat masjid di Istiqlal, kalau sholat kan presiden di depan, ini beda. Orang yang di masyarakat umum lah kita lihat. Siapa yang datangnya cepat, dia duduk di depan. Siapa yang datangnya terlambat, dia duduknya di belakang. Nah, ini ada perbedaan itu. Tujuannya kita masuk ke masjid itu kita lepas semua alas kaki kita. Nah, ini tidak ada perbedaan dalam ajaran agama Islam. Itu makanya Islam itu sangat mudah diterima oleh orang-orang Indonesia. Itu makanya Islam sampai saat sekarang ini menjadi agama resmi, agama terbesar yang ada di Indonesia. Paham? Maka kita simpulkan itu. Itu kesimpulan kita. Jadi adanya teori-teori ada 4, ada 5, ada 4, ada saluran-saluran Islamisasi. Ini menjadi proses perkembangan Islam pada awal-awal datangnya ke Indonesia. Nah, jadi untuk tugas untuk rapat, nah yang nanti yang Pak bagikan nanti dibuat ya, ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Nanti itu yang nanti akan kita buat. Ada objektif, ada pilihan gandanya, dan juga ada esainya. Nah, yang Pak bagikan tadi, nah itu yang akan kalian buat di rumah nanti ya. Oke, itu yang akan kalian buat di rumah nanti. Oke, nah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini tentang teori-teori masuknya Islam dan saluran-saluran Islamisasi. Bertanya? Tidak ada. Bapak sudah paham tadi ya?
Alhamdulillah ya, kalau sudah paham sangat mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya materi kita untuk minggu besok apa Zara? Demam? Kurang sehat? Oke, kurang sehat. Oke. Arif kenapa Arif? WA-WA sama si Zara semalam ya? Oke. Nah, untuk minggu depan materi kita adalah tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Tentu dengan berkembangnya agama Islam, tentu ada muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Sebelumnya ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha, sekarang ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Itu sebenarnya banyak. Nanti kalian cari dulu pada di rumah, nanti kalian buat dan baca tentang kerajaan Demak, dan kerajaan Banten. Itu minggu depan yang harus kita bahas. Paham? Paham? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah yang dipimpin oleh si Aidil. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya pembelajarannya kita akhiri hari ini, dan jangan lupa karena kita masih dalam suasana pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan anak-anak apa yang belum vaksin dimohon divaksin karena itu program pemerintah dan juga sebagai salah satu syarat kita untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi mau daring atau luring itu tergantung dari vaksin tersebut. Jadi pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.